السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang para munafiqin dan munafiqat. Ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Para munafiqin dari kalangan laki-laki maupun para munafikin dari kalangan perempuan, sebagian mereka termasuk sebagian yang lainnya saling dukung-mendukung. Mereka menyuruh kepada yang munkar dan mereka melarang, menghalangi dari yang baik-baik. Dan mereka bakhil, menggenggam tangan mereka. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Kemudian Allah janjikan ancaman pada munafikin dan munafiqat dan juga pada orang-orang kafir, nar jahannam khalidina fiha. Bayyana subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Syekhul Islam setelah membawakan ayat-ayat tadi. Allah menjelaskan dalam ayat-ayat ini akhlaqal munafiqin. Allah menjelaskan akhlak para munafiqin. Wa sifatihim, dan juga menjelaskan sifat-sifat mereka, para munafiqin wal munafiqat. Dan kemudian Allah menjelaskan pula akhlaknya orang-orang mukmin. Pada ayat berikutnya Allah katakan wal mu'minina wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Adapun orang mukmin dari kalangan laki-laki maupun orang mukmin dari kalangan perempuan, mereka saling bahu-membahu, dukung-mendukung untuk menyuruh pada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para munafikin. Kemudian mereka mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti ayat-ayat tadi menjelaskan sifat para munafikin
dan juga menjelaskan sifat-sifat para mukminin. Wa kilal fariqaini mudhhirun lil Islam. Sedangkan dua golongan ini masing-masingnya menampakkan diri sebagai muslim. Munafikin menampakkan diri sebagai muslim. Apalagi mukminin terlihat zahir, tampak jelas sebagai muslim. Baik, ternyata sifatnya yang munafikin ya'muruna bil munkar. Adapun kaum mukminin ya'muruna bil ma'ruf. Sebaliknya para munafikin yanhauna 'anil ma'ruf, melarang dari kebaikan-kebaikan, menghalangi dari kebaikan-kebaikan, sedangkan orang-orang beriman yanhauna 'anil munkar, melarang kemunkaran-kemunkaran. Terbalik. Tetapi satu sisi sama-sama saling mendukung. Munafikin dengan munafikin saling mendukung. Mukminin dengan mukminin juga saling mendukung. Wa wa'ada al-munafiqina al-mudhhirina lil-Islam ma'a hadhihi al-akhlaq wal kafirina al-mudhhirina lil-kuffar nar jahannam. Tetapi ayat berikutnya Allah terangkan ancamannya kepada para munafikin yang menampakkan keislaman dan kufar yang jelas-jelas kafir menampakkan kekafiran. Dua-duanya diancam dengan ancaman yang sama, yaitu neraka. Kafir yang terang-terangan dan kafir yang berpura-pura muslim. Munafikin dengan kufar. Allah katakan dengan kalimatnya wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam. Allah ancamkan kepada para munafikin dan munafiqat dan juga orang-orang kafir yang terang-terangan kafir, Allah persiapkan neraka jahannam. Berarti tidak peduli penampilan. Yang dihitung adalah hakikatnya. Yang ini berpenampilan muslim, yang ini berpenampilan kufur, terang-terangan. Tetapi dua-duanya Allah ancam dengan neraka jahannam. Qala, kata beliau selanjutnya, wa amara nabiyahu bi jihadit ta'ifataini. Dan Allah perintahkan nabinya untuk memerangi dua golongan tersebut. Yang terang-terangan kafir atau yang berpura-pura Islam. Jahidil kuffara wal munafiqin. Tentunya orang kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslimin, maka diperintahkan kita untuk melawan mereka. Jihad secara fisik. Tetapi para munafikin wal munafiqat yang penampilannya muslimin, perangi mereka dengan qaulan baligha. Perangi mereka dengan qaulan sadida. Perangi mereka dengan hujjah, dengan dalil, dengan kata-kata yang jelas gamblang yang tidak mungkin ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Sebab para munafikin pasti akan menafsirkan sesuai hawa nafsu. Kan berpura-pura Islam, sehingga pasti akan pakai dalil. Tetapi dengan memaknainya yang salah atau dengan menyelewengkannya kepada makna yang salah. Wa mundu ba'athallahu 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hajara ila al-Madinah sara an-nasu thalathatu asnaf. Sejak Allah mengutus nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sejak beliau berdakwah sampai hijrah ke Madinah, maka di sana tampak tiga golongan manusia. An-nas salasatu asnaf. Sinfun mu'minun, wa sinfun munafiqun, wa sinfun kuffar. Qala alhamdulillah. Ammal kafir
Adapun yang dimaksud kafir adalah yang terang-terangan kafir. Yang diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong. Dan berkata, aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini mau jadikan Tuhan yang satu? Tidak. Ini kufar, musyrikin yang terang-terangan. Fa'amruhu bayyin. Urusan mereka bayyin, jelas. Kafirnya jelas. Wa innamal ghardu huna muta'alliq bi sifatil munafiqin al-madhkura fil kitab was sunnah. Yang mukmin jelas gamblang keimanannya, yang kafir juga jelas penentangannya. Yang tidak jelas adalah munafik. Dari satu sisi kelihatan seperti muslimin, tapi dari sisi lain menentang agama. Dari satu sisi dia mengaku muslim, memiliki atribut-atribut keislaman secara zahir, tetapi mulutnya berbicara menentang agama, menentang sunnah, menentang akidah, mengejek Rasulullah dan para sahabatnya, ila akhirnya. Fa innaha hiya allati tukhaf ala ahli al-qiblah. Maka mereka lah yang paling dikhawatirkan. Mereka lah yang paling berbahaya terhadap ahlul qiblah. Ahlul qiblah adalah muslimin secara umum yang masih berkiblat dengan kiblat yang sama dari madhab apapun, mereka masih sholat, masih menghadap kiblat, maka itu yang dimaksud ahlul qiblah. Mereka masih muslimin. Yang berbahaya bagi mereka adalah haula'il munafiqun. Orang-orang kafir kalau berbicara di hadapan mereka akan ditolak oleh ahlul qiblah. Ahlul qiblah kaum muslimin walaupun pas-pasan ilmunya akan berkata, orang kafir ngapain didengar? Yahudi, Nasrani, musyrik, Buddha, Hindu, ngapain kita dengar? Taib. Tetapi para munafikin inilah yang sangat berbahaya. Penampilannya penampilan Islam, berbicara dengan bahasa Islam, bahkan pakaiannya pakaian juga Islam. Dan cara berbicaranya, muqaddimahnya dan muakhirahnya juga sama. Diawali dengan innal hamdalillah, atau diawali dengan puji-pujian pada Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ditutup juga dengan wabillahi taufiq. Sama. Dengan assalamualaikum. Ini barakallahu fiikum. Tetapi ketika berbicara, di dalamnya terkandung penentangan terhadap agama. Karena memang tujuannya menyesatkan umat. Karena dia munafik murni 100%. Berpura-pura Islam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diawali dengan Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia Yahudi. Benci pada Islam, tapi berpura-pura sebagai muslim. Kemudian mulai memasukkan syubhatnya. Sesungguhnya dari dulu setiap para nabi itu akan mewariskan kepemimpinannya kepada keluarganya. Daud dilanjutkan oleh Sulaiman. Ibrahim dilanjutkan oleh Ismail dan Ishak. Ishak dilanjutkan dengan Yakub. Lihat, kenapa kok tiba-tiba Rasulullah SAW wafat diberikannya pada Abu Bakar wa Umar? Seharusnya, atau belum ada Umar waktu itu. Kenapa Abu Bakar? Bukankah mestinya Ali sebagai keluarga Nabi? Mulai syubhat ini menyebar kemana-mana. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Memang dari luar Islam berpura-pura masuk Islam, Abdullah bin Saba al-Yahudi rencananya ingin merusak memang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seperti bulus di zaman Isa ibn Maryam. Berpura-pura menjadi pengikut Isa, kemudian merusak agama. Dan demikian pula Sabaiyun dan yang sejenisnya muncul di setiap zaman.
di setiap zaman. Qala, dikatakan innaha hiya allati tukhaf ala ahli al-qiblah. Mereka lah yang dikhawatirkan akan membuat fitnah terhadap kaum muslimin. Fawasafa Allah subhanahu al-munafiqina bi anna ba'dahum min ba'd. Maka disifatilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ciri-ciri munafiqin, bahwa mereka saling mendukung satu sama lain, kemudian mereka menyuruh pada yang munkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Wa dzalika li'anna al-munafiqin tashabahat qulubuhum wa amaluhum. Mengapa mereka saling mendukung, saling membela? Karena mereka tashabahat qulubuhum, karena hati-hati mereka sama, sejenis. Yang namanya arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya arwah itu seperti tentara yang solid. Apa yang mereka saling melihat ciri-cirinya sama, mereka saling mengenali, maka niscaya mereka iktalaf, bersatu hatinya. Wa ma tanakara, dan apa yang bertentangan, berbeda atributnya, berbeda seragamnya, ikhtalaf, akan berselisih. Dari dulu namanya tentara pasti ada atribut yang sama. Untuk apa? Ciri-ciri. Ini kawan, yang itu lawan. Ya, zaman sekarang sudah terlihat jelas dengan seragamnya masing-masing. Tentara Indonesia, tentara Amerika, tentara masing-masing punya seragam sendiri-sendiri. Dengan bendera sendiri-sendiri. Atribut. Supaya tahu ketika perang mana kawan, mana lawan. Dulu juga demikian. Walaupun bukan seragam pakaian, mereka akan ikatkan satu ikatan yang sama, atau mereka akan ikat di tangannya, di lengannya ikatan yang sama, atau mereka memiliki sandi-sandi. Seperti ketika Rasulullah SAW mengajarkan pada mereka sandi amit. Amit itu artinya matilah. Kalau dijawab dengan benar fi sabilillah, berarti dia muslim. Kalau kata amit, bingung, tembak. Oh, bukan tembak ya dulu, panah atau tikam atau tusuk ila akhir, berarti musuh. Kalau ragu-ragu, itu tentara mesti memiliki ciri-ciri dan atribut yang sama untuk tahu siapa kawan siapa lawan. Maka kata Nabi, al-arwah, ruh manusia juga sama seperti tentara yang solid. Kalau melihat ini sama dengan saya, akan dekat, akan akrab. Sehingga para ulama menyatakan sungguh kita akan sulit melihat hati manusia, apakah ini sahibus sunnah atau sahibul hawa, karena dohirnya sama. Tetapi kita akan tahu apakah dia sahibus sunnah atau sahibul hawa dengan akranihi wa ashabihi, bersama siapa dia iktalafa. Sebab hati yang sama akan iktalaf. Duduk di tengah ahlus sunnah gelisah, omongannya sinis. Emang yang benar cuma di sini. Loh, kamu ini gimana? Iya kan benar, ucapan saya nggak salah. Emang semua kebenaran terkumpul di sini. Ajib. Kalimat itu benar, tetapi aneh kalau engkau mengucapkan seperti itu. Mengapa? Artinya dia mempengaruhi orang tadi untuk meninggalkannya dan ambil dari tempat lain, dari ahlul hawa. Ternyata ketika dia duduk bersama ahlul ahwa, mukanya ceria, gembira, kelihatan dia betul-betul seperti ikan taruh di air. Kalau tadi seperti ikan di darat, gelisah, kayaknya kursinya panas. Lihat jam lagi gelisah, karena hanya pura-pura. Hanya pura-pura itu nggak betah lama. Matanya kayak maling, lihat kanan, lihat kiri. Ada sesuatu, berarti hatinya tidak bersama kita. Kan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Li'annal arwah junudun mujannadah. Karena ruh-ruh itu seperti tentara yang salid. Apa yang sama akan dekat, apa yang berbeda akan jauh. Maka munafikin wal munafiqat akan dekat sesama mereka dan saling dukung-mendukung, saling bela-membela. Kalau masuk di satu majelis atau ke masjid, ada 100 muslimin dan 1 munafik. Munafik yang masuk tadi tengok-tengok masih akan duduk di sebelah munafik yang sudah ada, walaupun sendirian. Sebaliknya, seorang ahli sunnah, seorang muslim masuk ke masjid, munafikin semua, kecuali 1 orang yang muslim di pojok sana. Dia tengok-tengok, langsung mendekat kepada muslim tadi. Gimana kabarnya? Sehat. Mengapa? Arwah junudun mujannadah. Karena ruh itu seperti tentara yang solid. Melihat mana yang sama dia mendekat, mana yang tidak sama dia menjauh. Ikhwani ibn a'azakumullah. Tashabahat qulubuhum wa amaluhum wa hum ma'a dhalik. Tetapi mereka bersama dengan itu, qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka berjauhan, hatinya kelihatan bersama, tapi hatinya berjauhan. Zahirnya mereka akrab, tetapi hatinya berbeda jauh. Mengapa? Tadi katanya hatinya sama. Sama dengan makna pokoknya anti-Islam. Sama dengan kalimat anti-Islam. Yang ini anti-Islam karena dia ingin itu. Yang kedua anti-Islam karena dia ingin yang ini. Yang ini karena ingin kedudukan, yang ini karena ingin uang, yang ini karena ingin itu. Sehingga mereka saling jegal-menjegal. Mengapa? Masing-masing ambisi. Merasa kalau anti-Islam, saya akan bisa jadi tokoh besar. Didukung oleh seluruh negara-negara kafir dunia. Maka saya tampilkan ke-anti-Islaman saya. Walaupun saya muslim, tapi saya tidak suka dengan Islam. Ikhwan bin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alias munafik. Masing-masing berlomba-lomba untuk menampilkan sikap ketidaksukaan pada Islam dengan berbagai macam bahasa-bahasa. Tetapi apakah hati mereka sama? Tidak. Bahkan mereka berebut ambisi untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Falaisat qulubuhum mutawaddah mutawaliyah illa madamal gharad alladhi yu'minuhu mushtarikan bainahum. Naam, ya'ummunahu. Maka mereka hati-hatinya tidak saling cinta mencintai, mutawaddah saling cinta mencintai, tidak. Tidak pula saling sayang menyayangi, kecuali sekedar mencapai tujuan, sekedar mencapai tujuan yang kebetulan sama. Tsumma yatakhalla ba'dhum 'an ba'd, kemudian masing-masing berlepas diri dari yang lainnya. Karena masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri, punya ambisi sendiri-sendiri. Bi khilafil mu'min fa innahu yuhibbul mu'min wa yansuruhu. Berbeda dengan mukmin dan mukmin yang lain, mereka saling cinta mencintai, saling menolong karena betul-betul hatinya cinta. Ini kehebatan Islam. Benar-benar persatuannya hakiki. Saling cinta mencintai. Wa in tana'at bihimud diyar, walaupun tempat-tempatnya berjauhan. Wa taba'udiz zaman, walaupun zamannya berbeda. Kalau ada seorang muslim yang berpegang dengan agamanya, berpegang dengan tauhid dan sunnah, di ujung gunung timur sana, sampaikan salamku padanya. Kalau ada di ujung barat sana, sampaikan salamku padanya. Karena sungguhnya mereka adalah saudaraku yang aku cinta mereka. Demikian ucapan para ulama. ثم وصف الله سبحانه وتعالى
kullu wahidatin min at-ta'ifataini bi'a'malihim fi anfusihim wa fi ghairihim wa kalimatillahi jawami'. Kemudian Allah sifatkan setiap masing-masingnya dari dua golongan tadi, mukminin dan munafikin. Allah terangkan amalan mereka pada diri-diri mereka dan amalan mereka pada orang selain mereka. Dan ucapan Allah itu jawami'. Ucapan Allah simple tapi bermakna luas, ringkas tapi sangat padat isinya. وذلك أنه لما كانت أعمال المرء متعلقة بدينه قسمين. Yang demikian bahwasanya ketika amalan-amalan seseorang yang berkait dengan agamanya itu ada dua, yaitu an ya'mal wa yatruk. Yang pertama mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, an ya'mur ghairahu. Yang kedua, mengajak orang lain untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Berarti apa yang kedua? Yang pertama untuk diri sendiri. Saya kerjakan apa yang Allah perintahkan, saya tinggalkan apa yang Allah larang. Saya kerjakan apa yang Nabi perintahkan, saya tinggalkan apa yang Nabi larang. Itu yang pertama. Yang kedua untuk orang lain. Aku ajak mereka untuk mengerjakan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Dan aku peringatkan jangan mengerjakan apa yang Allah larang dan apa yang Rasulullah larang. Satu untuk dirinya, yang kedua untuk orang lain. Itulah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar. An ya'mura ghairahu bil fi'li wat tark. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Thumma fi'luhu imma an yaqtassu huwa binaf'ihi aw yanfa' bihi ghairahu fasarat al-aqsam thalathah laysat laha rabi'. Atau yang kedua ini menyuruh mereka mengerjakan untuk diri mereka atau menyuruh mereka untuk orang lain. Jadi berapa? 3. Tadi bilang 2. Naam 2. Tapi yang kedua ada 2 jenis. Yang pertama mengamalkan untuk diri sendiri. Yang kedua memerintahkan orang lain. Ternyata memerintahkan orang lain, ada memerintahkan orang lain untuk mereka sendiri. Dan ada memerintahkan orang lain untuk keuntungan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ahaduha ma yaqumu bil 'amil wa la yata'allaq bi ghairihi kas salati masalan. Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Seperti salat untuk saya sendiri. Dan ibadah-ibadah mahdhah untuk dirinya sendiri. Watsani ma ya'maluhu li naf'i ghairihi. Yang kedua adalah beramal untuk manfaat orang lain. Seperti sedekah, zakat dan sejenisnya. As-salis, yang ketiga, menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Maka yang mengerjakan orang lain, bukan dia. Dia hanya nyuruh. Wahadhuhu wal amru bihi. Bagian dia adalah memerintahkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagaimana ucapan Allah di dalam sifat tadi. Ya'muruna, sifatnya munafiqin. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Wa bi'izaihi fi wasfil mu'minin. Tentang munafiqin ada 3 tadi. Tentang munafiqin juga 3. Munafiqin sudah disebut. Menyuruh, pertama mengerjakan dulu. Mengerjakan pada dirinya kejelekan. Dan tidak mau mengerjakan kebaikan. Dan menyuruh orang lain untuk mengerjakan kejelekan. Dan melarang, menghalangi orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Ini munafikin. Mukminin juga sama. Wa bi'izai wasfil mu'minin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adapun orang beriman menyuruh pada yang baik-baik
mencegah dari yang munkar. Sedangkan yang ma'ruf adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu min iman wal amal salih. Adapun ma'ruf maknanya kebaikan-kebaikan, yaitu nama yang jami', yang mengumpulkan semua apa yang dicintai oleh Allah seperti keimanan dan amal saleh. Sedangkan munkar maknanya adalah ismun jami'un likulli ma karihahullah. Nama yang mengumpulkan segala macam yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Wa naha anhu, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Thumma qala, kemudian Allah berkata, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Aydihim maghlulah, tangan-tangan mereka terbelenggu. Kata Mujahid, makna yaqbidunaha anil infaq. Mereka menggenggamnya, tidak mau memberi, enggak mau sedekah, enggak mau infak. Demikian kata Mujahid. Tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, yaqbiduna aydiyahum an kulli khair. Menggenggam tangannya, tidak mau berbuat baik. Fa Mujahid asyara ila an-naf'i bil mal. Berarti Mujahid menafsirkan bahwa tangan mereka menggenggam artinya tidak mau berinfak, tidak mau memberikan kebaikan untuk orang lain. Tapi sebatas harta. Adapun Qatadah mengisyaratkan manfaat untuk orang lain juga, tetapi bukan pada harta, pada badan. Lihat teman-temannya kerja membersihkan masjid, tangannya begini, nggak mau megang sapu, nggak mau megang kain pel, nggak mau megang apapun. Kata-kata itu juga yakbiduna aydiyahum, menggenggam tangannya, tidak mau ikut membantu. Kalau kata Mujahid, naf' bil mal, manfaat dengan harta. Ada orang kekurangan, dia tetap menggenggam tangannya, nggak mau membukanya. Berarti kedua-duanya bermakna tidak mau memberikan manfaat pada orang lain. Yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan mereka, yang tidak mau membantu orang lain, la bil mal wala bil amal. Tidak dengan harta, tidak pula dengan perbuatan. Tidak mau membantu dengan perbuatan, tidak mau membantu dengan harta. Dan dua tafsir ini tidak bertentangan. Bisa dua-duanya. Para munafikin di samping menyuruh pada yang jelek dan mencegah dari yang baik, mereka juga yakbiduna aydiyahum, tidak mau membantu manusia, tidak dengan hartanya, tidak dengan tenaganya. Bakhil. Wa qabdul yad, tangan yang menggenggam, ibaratun 'anil imsak. Itu adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa tangannya tidak mau berbuat apapun untuk orang lain. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam ayat Allah yang lain, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan jangan pula kamu buka dengan berlebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya belenggu ketika itu di sini, gitu, bukan begini, tapi begini. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu, dan jangan pula dibuka sebesar-besarnya. Menjadi maluman mahdura, dari orang yang tercela dan rendah. Artinya tengah-tengah.
Wabtaghi baina dzalika sabila. Ambillah jalan tengahnya. Jangan boros, jangan pelit. Itu makna tangan terbelenggu. Pelit, bakhil. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat zakat, ayat-ayat infak. Ketika beliau memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah, memberikan kepada Allah zakat, Yahudi mengucapkan ucapan kufur. Berarti yadullahi maghlulah katanya. Berarti tangan Allah terbelenggu. Astagfirullah. Maksudnya berarti Allah tidak memberi, kita yang memberi. Astagfirullah. Kafir sekafir-kafirnya. Yadullah maghlulah. Maka Allah bantah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan ucapan mereka itu. Kemudian mereka berkata lagi, berarti kita yang kaya. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, kita yang kaya. Kita berikan harta untuk Allah SWT. Astagfirullah. Lu'inu bima qalu. Maka mereka ini orang-orang Yahudi yang munafik di tengah Yahudi. Mengapa? Karena perintah-perintah tersebut dalam kitab Taurat mereka ada. Dalam ajaran Nabi Musa ada. Masalah sedekah, masalah membantu orang lain, dan larangan untuk bakhil ada. Dan bahasa berikan kepada Allah zakatmu, ada bahasa-bahasa itu. Walaupun maknanya berikan ke Baitul Mal untuk dibagikan pada kaum muslimin. Karena Allah yang perintahkan, maka disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi mereka beristihza, memperolok-olok agama. Dan itu sifat para munafik. Sifat para munafik. Mengejek agamanya sendiri. Memperolok-olok agamanya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam ayat waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat karena apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah Maha Pemberi, Maha mengabulkan doa. Allah Maha Penyayang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah berikan sekehendaknya. Berarti apa makna tangan terbelenggu? Hiya haqiqatun urfiyah. Berarti itu adalah hakikat secara urf dalam bahasa Arab dipahami demikian. Zahiratan minal lafaz, yang sangat zahir dari lafaznya. Au hiya majazun masyhur, atau dia majazun masyhur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ini hakikat urfiyah atau majazun masyhur. Perlu catatan sedikit. Para ulama, termasuk beliau Syekhul Islam dan termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya, dan termasuk sekian banyak para ulama menyatakan dalam Al-Quran semuanya hakikat, tidak ada majaz. Majaz itu makna qiyas. Enggak ada makna qiyas. Semuanya makna hakikat. Enggak ada makna qiyas. Akhirnya mereka yang berkata ada qiyas dalam Quran, ada majaz. Nih buktinya, sebutkan satu persatu. Alasan-alasan mereka. Di antara alasan mereka ini, menggenggam tangan itu bukan hakikatnya menggenggam tangan. Menggenggam tangan nggak dosa. Menggenggam tangan tidak jelek. Baik, mana yang jelek? Yang jelek itu menggenggam dengan makna tidak mau berinfak. Menggenggam dengan makna tidak mau bersedekah, tidak mau membantu, tidak mau memberikan kebaikan buat kaum muslimin, alias bakhil. Nah sekarang pertanyaannya,
Apakah kalimat tangan menggenggam ini dengan makna bakhil hakikat atau majaz? Kalau hakikat berarti persis seperti makna aslinya, makna bahasanya, tidak ada kias-kiasan apa-apa. Kalau majaz, maknanya bukan makna sebenarnya, maknanya lain. Ini barakallahu fikum terjadi diskusi dari beberapa ulama tersebut. Maka kata Syekhul Islam, kalau kami menyebutnya itu adalah hakikat urfiyah. Dia hakikat bukan majaz. Tetapi hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah itu hakikat yang sudah dipahami oleh masyarakat secara umum, bukan majaz. Contohnya, kalau kamu bilang rumah sakit, semua paham kalau itu bukan rumah lagi sakit. Ya apa ya? Rumah sakit, kasihan. Sakit rumahnya. Tidak ada. Baik. Atau kata Syekhul Islam, kalaupun mau dikatakan majaz, tapi itu majazun masyhur, majaz yang sudah dipakai oleh keumuman manusia. Semua sudah tahu kalau bilang tangannya menggenggam artinya tidak mau mengeluarkan apapun untuk orang lain. Itu sudah urf. Sudah hakikat urfiyah atau majazun masyhur. Tidak mau mengatakan majaz secara mutlak. Limadha? Mengapa para ulama tidak mau menyatakan majaz gitu saja secara mutlak? Khawatir membuka pintu pada mereka-mereka tadi yang menyatakan bahwa Al-Quran itu ada makna dohirnya, tapi ada makna batinnya. Contohnya kata Syekhul Islam, kata fulan, bahwa terbelenggu maknanya tidak berinfak. Tangan di atas maknanya mulia. Berarti bisa jadi ayat-ayat ini pun maknanya bukan makna sebenarnya. Makna qiyas, majaz. Ini juga majaz, ini juga majaz. Akhirnya membenarkan kebatinan yang menyatakan bahwa Quran itu memiliki makna zahir dan makna batin. Kalian hanya pelajari makna zahir, kami mempelajari yang batin katanya. Sesat mereka. Karena mereka tafsirnya seenaknya, tidak ada di zahirnya. Semuanya makna batin. Kalau ini bukan hakikatnya. Akan seenaknya. Banjir Nabi Nuh bukan banjir sungguh-sungguh. Apalagi Bukit Tursina di atas Bani Israel bukan berarti diangkat betul-betul. Itu majaz. Allah di atas arasnya, itu juga majaz. Bukan benar-benar Allah ada di sana. Bahaya sekali. Semua dibilang majaz. Tangan Allah itu juga majaz. Bukan tangan-tangan Allah, bukan. Tangan bukan makna tangan, itu kiasan saja. Akhirnya semua ayat akan mereka tafsirkan sesuai dengan selera mereka kepada makna-makna yang lain dengan alasan majaz. Dengan alasan itu makna kias, bukan makna sebenarnya. Enggak ada kaidah yang mengaturnya. Maka ahli sunnah, para ulama selalu berkata, dalam Quran dan sunnah tidak ada majaz. Yang tadi itu hakikat urfiyah namanya. Apa namanya? Hakikat urfiyah. Hakikat yang sudah dipahami oleh seluruh orang Arab. Kalau bilang tangan terbelenggu maknanya tidak mau memberi. Itu sudah dipaham semuanya. Sudah betul-betul bahasa Arab secara hakikat. Barakallahu fiikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.